Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Pemalang, izin bertanya, Buya. Alhamdulillah, saya di rumah mengadakan majelis taklim sekaligus majelis sholawat untuk anak-anak kecil perempuan. Di majelis tersebut saya mengisi dengan menceritakan sejarah Rasulullah SAW, contoh akhlak Rasul dan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Niatnya agar anak-anak perempuan bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi, seperti menutup aurat, cara berbicara dengan orang tua, dan selalu bersolat di setiap waktu, solat 5 waktu, dan istiqomah. Saya niru mutiara hikmah Buya dengan cara menerjemahkan bahasa di sini, dan tausiah Buya juga saya sampaikan ke anak-anak. Itu bagaimana, Buya? Hukumnya boleh atau enggak? Sedangkan saya gak punya ilmu. Insya Allah lagi menggali ilmu lewat majlis taklim. Sedangkan kalau saya memanggil ustadz yang ada di sini susah, harus pakai amplop. Bagaimana, Buya? Saya takut jika yang saya lakukan salah. Mohon nasihatnya, Buya. Terima kasih. Baik, yang pertama dan paling utama, sekaligus itu benteng. Di samping itu menjadi pendorong kita untuk maju, dan sekaligus itu benteng. Apa itu? Niat yang baik karena Allah. Kalau memang niatmu baik karena Allah, tidak akan kepleset. Tidak berubah menjadi niat ingin disanjung oleh hamba Allah. Kadang orang semula adalah ingin berjuang seperti itu, tapi di saat melihat banyak yang ikut, banyak yang datang, mulai banyak pengagumnya, sudah mulai berubah, bukan karena Allah lagi. Sehingga sudah kagum dengan jamaah, tersesat dia. Sehingga karena dia sudah tersesat niatnya, akan tersesat ilmunya. Tidak ngerti batasannya. Padahal dia tidak mengerti, pura-pura menjadi seorang alim. Fatwa apa saja, musibah. Seperti Anda, kalau Anda tulus dengan hati niat Anda akan aman. Pertama apa? Anda boleh menyampaikan seperti itu. Tentunya yang boleh Anda sampaikan apa? Yang Anda ketahui saja. Karena Anda tulus karena Allah, Anda tahu batasan-batasan Anda. Sesuatu yang Anda tidak tahu, Anda sampai di situ. Kemudian bagaimana? Anda serahkan kepada orang lain yang lebih mengerti tentang hal itu. Artinya Anda akan mendidik mereka di batas-batasan tertentu. Setelah itu Anda sambungkan dengan orang yang lebih tahu. Anda hantarkan mereka ke pesantren dan sebagainya, atau apa saja. Yang jelas kalau niat Anda benar, Anda tidak akan sesat. Karena Anda mengharapkan Allah. Sampaikan yang Anda ketahui. Dan hendaknya seperti itu. Jujur karena Allah. Tapi hati-hati. Karena posisi Anda ini posisi istimewa. Posisi apa? Anda tuh menjadi penyambung, penerusnya Rasulullah. Wadhifahnya baginda Nabi. Tugas Rasulullah Anda ambil. Sehingga bersama semangat Anda, kemudian kegigihan Anda ini akan menjadikan orang terpesona. Sehingga pada waktunya nanti orang akan terkagum dengan kiprah Anda, menyanjung Anda, memuliakan Anda. Ujian itu datangnya di sini. Karena kalau setan sudah memelencengkan niat yang semula karena Allah menjadi karena senang disanjung orang. Padahal tidak punya latar belakang, dan alangkah banyaknya orang semacam itu tidak punya latar belakang ilmu, tapi dianggap ulama, senang dia. Malah cantik dandanan keulamaannya, kemudian setelah itu fatwa sana sini, ngawur, tidak mengerti. Nah ini bahaya. Tapi kalau orang tahu batasannya, karena dibentengi oleh ketulusannya seperti Anda ini, insya Allah selamat. Selamat. Jadi Anda menyampaikan yang Anda ketahui saja, dan pasti itu Anda ketahui. Selagi tidak tahu, katakan aku tidak tahu, akan bertanya kepada guru saya, dan itu selamat. Anda terus belajar dengan mendengar ceramah dan sebagainya. Karena ilmu akhlak itu bisa saja dengan cara seperti itu, mendengar dan sebagainya. Karena ilmu akhlak itu ilmu rasa. Berbeda dengan ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu akidah, ini perlu bimbingan seorang guru. Tapi fikih-fikih yang diperlukan di kampung hanya sholat. Anda belajar ilmu sholat, ajarkan sholat. Karena Anda hanya mengerti ilmu sholat, jadilah Anda ustadz sholat, nggak ada masalah. Tidak usah Anda menempatkan diri Anda menjadi ustadz zakat, nggak perlu. Anda mengerti sholat, Anda bilang bab zakat, oh bukan bagian saya. Saya hanya belajar ilmu sholat, fasolatan saya tekuni, maka anak-anak kecil yang ini ajar sholat. Ilmu menutup aurat, ini selesai. Kalau Anda dengan begitu, berarti Anda orang yang dibutuhkan saat ini. Bersemangat, berjuang,
Sementara Anda mengaku tidak punya latar belakang pendidikan, tapi Anda punya semangat. Anda istimewa. Nasib buruk bagi sebagian. Dia belajar lama bertahun-tahun di pondok, nggak ada semangat semacam itu. Ilmunya tidak berguna. Sudah begitu kalau ada orang berjuang seperti ini, direndahkan, nggak pernah nyantri, ngajar, apa itu? Nah, ini manusia sengsara itu. Dia belajar nggak mau ngajar, giliran ada orang ngajar, ruwet ya. Pakai hujah nanti, harus talaki, harus benar, ilmu harus talaki. Cuman darurat masyarakat itu seperti itu. Kita perlu orang-orang yang tulus hatinya mengajarkan bab-bab sholat, bahkan mengajarkan bab-bab yang ringan, wudhu, mengajarkan akhlak. Seperti tadi disampaikan oleh penanya, ini adalah cukup diajari anak-anak agar menutup aurat, mengikut Sayyidat Fatimah Zahra, gitu tak? Siti Fatimah, Siti Fatimah, Siti Fatimah, Rasulullah, Rasulullah, itu saja. Ternyata tertanam di hati mereka kecintaan kepada baginda Nabi dan orang-orang mulia, akan terpengaruh, terbentuk akhlaknya. Memang ilmu fikih nggak ngerti ya Ustadz ini. Mungkin ilmu fakidah nggak ngerti, hanya sekedarnya saja. Tapi kalau dia ngerti batasan-batasannya, istimewa. Di saat sudah mulai anak gede pada ngerti, pada bertanya, diarahkan, dianjurkan belajar ke sana ya. Atau nanti jika Allah berikan kemudahan kepada Anda untuk mengumpulkan orang, maka Anda punya kewajiban mendatangkan ustadz-ustadz yang mengerti ilmu akidah. Dan seperti ini kita temui. Ustadz tidak mengerti banyak ilmu. Dia mengatakan hanya orang senang kepada saya. Lalu bagaimana saya buat program? Caranya? Ya sudahlah, saya cari buat penampungan santri tinggal di sini, lalu saya undang ustadz. Istimewa, dia nggak usah ngajar. Yang repot sekarang ini nggak ngerti ngurus ngajar. Nggak punya memberi. Apa yang diberikan? Kan bahaya sekali yang demikian itu. Baik, insya Allah Anda selamat, tidak ada masalah. Yang penting sampaikan Anda ketahui. Kemudian yang kedua, teruslah Anda belajar. Kemudian jika tidak tahu, langsung saja Anda katakan tidak tahu, tidak perlu gengsi, tidak perlu malu, maka Anda insya Allah selamat. Apalagi tadi, jika dasarnya adalah seperti yang kami sampaikan di awal, jawaban ini adalah dengan niat yang tulus karena Allah, itu adalah pendorong bagi Anda untuk terus maju dan sekaligus benteng agar Anda tidak terpeleset. Wallahu a'lam bishawab.